Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, stambuk A24191122 dari kelompok 6, kelas C, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan membuat video tugas pendahuluan percobaan 4, yakni dengan materi impuls. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Momentum juga dikatakan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi, secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Sedangkan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan F kali delta T, dengan I adalah impuls dalam satuan Newton sekon, F adalah gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang mewakili benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan teorema impuls momentum adalah sebagai berikut, yakni I sama dengan delta P atau I sama dengan P akhir dikurangi P awal. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, menganalisis grafik hubungan antara gaya dan waktu. Maksudnya, jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan dengan grafik Ft-nya, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T adalah T2 dikurangi T1, sama dengan luas arsir di bawah grafik Ft, dengan batas nilai dari T1 saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik di atas. Maknanya, jika waktu terjadinya tumbukan atau impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu menentukan perubahan momentum. Untuk perubahan momentum benda persatuan waktu atau besaran vektor digunakan persamaan I sama dengan M kali V atau sama dengan delta P, di mana I adalah impuls benda dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, dan delta P merupakan perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama, Laskar sistem 1,2 meter berfungsi sebagai objek pengamatan. Yang kedua, Force Accessory Bracket berfungsi untuk menyangga sensor gaya. Yang ketiga, Photogate Bracket berfungsi untuk mengukur kecepatan sesudah dan sebelum terjadinya tumbukan. Yang keempat, Smart Timer Picket Fence berfungsi untuk mengukur waktu pada saat kereta diluncurkan. Yang kelima, Photogate Head mengukur kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Yang keenam, Force Sensor berfungsi untuk mengukur besarnya gaya yang terjadi pada saat terjadinya tumbukan. Yang ketujuh, Mass Balance sebagai penambah massa Paskar. Yang kedelapan, 850 Universal Interface berfungsi untuk menghubungkan software Pasco Capstan dengan motion sensor pada komputer. Yang kesembilan, software Pasco Capstan berfungsi untuk merekam data hasil percobaan dan menginterpretasikannya dalam bentuk nilai dan grafik. Yang ke-10, bumper type, di mana di sini ada dua tipe, yaitu tipe light spring dan tipe heavy spring, digunakan untuk memantulkan Paskar.
Dan yang terakhir yaitu Paskar digunakan sebagai objek dalam pengamatan. Pada saat terjadi tumbukan antara benda A dan benda B, hukum yang berlaku adalah hukum 3 Newton. Pada percobaan, hal ini dapat dilihat saat benda A memberikan gaya kepada benda B pada saat terjadinya tumbukan. Maka, benda B juga memberikan gaya yang sama besar kepada benda A, namun berlawanan arah. Baik, demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.